Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, sehat walafiat, dan kesempatan untuk kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah yang baru saja kita laksanakan, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini, pada bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada saat ini juga kita sudah sampai kepada malam yang ke-22 ya. Malam ke-22. Jadi tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kayaknya nggak terasa ya Pak ya, Bu ya. Kayaknya baru kemarin gitu, ya, tapi yang waktu terus berjalan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya dan umatnya, dan kita semua insyaallah yang senantiasa istiqomah di jalan Islam yang kita yakini kebenarannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih musola al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di tempat ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah senantiasa panjangkan umur kita, amin. Allah berikan rezeki kepada kita, amin. Dan kemudian kita bisa bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit di kultum ini ingin saya sampaikan bahwa kita mengenal bahwa puasa itu adalah banyak sebutan. Karena begitu istimewanya bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan banyak begitu sebutan, banyak gelar yang Allah berikan kepada yang namanya bulan suci Ramadan. Sama seperti orang Pak ya. Kalau orang yang mulia itu, orang yang terhormat itu biasanya banyak gelarnya atau banyak sebutannya. Sama seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau selain sebagai Rasul, beliau juga mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang benar. Dan banyak sekali gelar-gelar yang disandang oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kemuliaannya beliau, makhluk Allah yang begitu mulia, ya, yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang telah membawa ajaran Islam ini sehingga sampai kepada kita di MGT ini. Begitupun bulan suci Ramadan. Ada yang menyebut bulan suci Ramadan itu adalah bulan bulan puasa, kemudian bulan kemuliaan. Ada lagi 10 hari yang terakhir katanya turunnya rahmah. Kemudian 10 hari yang kedua sudah kita lewati gitu ya, itu maghfirah. Kemudian ada lagi 10 hari yang ketiga, itu adalah itqun minan, dibebaskannya dari api neraka. Ada lagi sebutan bulan suci Ramadan itu adalah sebagai syahrul sabar, bulan sabar. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa sabar itu terbagi kepada 3 bagian. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa ada 2 hal, ada 2 kunci. Apabila kita memiliki 2 kunci ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Cukup 2 kunci. Apa kira-kira Bapak Ibu 2 kunci itu?
Yang pertama adalah sabar. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah syukur. Jadi sabar dan syukur itu ini adalah merupakan dua kunci yang apabila kita memilikinya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Di dalam kehidupan kita pasti mendapatkan ujian. Ketika kita mendapatkan ujian, maka sikap kita adalah harus bersabar. Tetapi kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sikap kita harus bersyukur. Dengan dua kunci ini sebenarnya sederhananya setiap permasalahan kehidupan selesai. Tidak ada istilahnya kita menjadi, apalagi kita seorang muslim ya, stres, depresi dan lain sebagainya. Karena kuncinya dua ini, nggak banyak-banyak. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya cobaan banyak ya. Apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, kuncinya kita sabar. Karena kalau kita nggak sabar mau gimana lagi? Allah sudah memberikan seperti itu cobaan kepada kita hadapi dengan sabar. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah juga dikatakan bahwa la in syakartum wa in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila hambaku itu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan kenikmatan. Dapat satu kenikmatan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan menjadi dua, bersyukur lagi menjadi tiga dan seterusnya. Tapi kata Allah lanjutannya, tetapi apabila hambaku kufur, tidak bersyukur, kufur itu tidak bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, rasakanlah azabku sangat pedih. Nah, artinya dua itu yang kuncinya ya. Kunci agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu sabar dan syukur. Kata sabar sendiri di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih sekitar 10 ayat, banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga seorang ulama Ibnu Qayyim membagi sabar itu ke dalam 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita sabar di dalam menghadapi, di dalam ketaatan kepada Allah, itu harus kita miliki. Kita melaksanakan sholat perlu kesabaran, kita melaksanakan puasa itu semuanya perlu kesabaran. Jadi sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus ada dalam diri kita. Karena kalau sholat kita nggak sabar, ya kita pengen selesai sholat. Puasa, coba yang puasa yang kita laksanakan di siang hari, kalau kita nggak sabar, mustahil kita melaksanakan puasa. Ya. Jadi puasa itu adalah bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama kita ketahui ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak hanya sekedar seorang muslim saja, muslim itu orang Islam, tapi harus lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering diwasiatkan ketika hari Jumat yang khatib naik mimbar, itu bagian dari rukun khutbah. Ya, jadi kalau khatib saja tidak menyampaikan itu berarti khutbahnya kurang rukunnya, jadi nggak sah. Gitu ya. Jadi ada beberapa rukun ketika khutbah itu yang harus disampaikan khatib, diantaranya itu wasiat takwa. Puasa pun sama, tujuannya adalah untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam melaksanakan perintah Allah, kita harus selalu bersabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melaksanakan puasa, sabar di dalam sholat,
sabar di dalam melaksanakan ibadah haji, sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sabar ya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diberikan diberikan mata, diberikan kaca indera oleh Allah. Itu kan peluangnya bisa menjadikan sebuah dosa atau bisa menjadikan sebuah pahala bagi kita. Bisa dijadikan sebagai bahan untuk maksiat kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mata kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, ya pasti itu berarti untuk maksiat. Ya berarti kita tidak masuk kepada orang-orang yang sabar. Tapi kalau mata kita gunakan untuk tilawah, untuk hal-hal yang baik, langkah kaki kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang positif, nah itu berarti kita sudah melaksanakan kesabaran dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi ujian. Sabar di dalam menghadapi ujian. Ya, ujian itu ujian kehidupan. Macam-macam ujiannya. Macam-macam. Setiap kita pasti mengalami ujiannya masing-masing. Dan yang paling berat ujian yang Allah berikan itu adalah kepada para nabi. Itu ujian yang paling berat. Kalau kita mungkin menghadapi ujian apa yang paling berat? Itu masih belum apa-apanya dari ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Ya. Kalau kita tahu kisah Nabi Ayub kan, Nabi Ayub yang diberikan penyakit luar biasa, masya Allah. Ya. Mungkin kalau kita seperti itu kita nggak sanggup. Ya. Kemudian Nabi siapa lagi yang dibakar? Hidup Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah. Ujiannya buat Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga. Itu ujiannya, masya Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dalam kehidupan, kita ingat aja, oh ujian kita nggak seberapa. Allah masih memberikan ujian yang lebih besar daripada kita, yaitu kepada para nabi. Kemudian ujian yang terbesar kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat pun sama. Jadi kalau kita itu bagian bagian belakangan lah. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita itu tidak seberapa dibanding ujian kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada tabiin. Jadi itu. Jadi kita harus sabar di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada 3 hal yang ada 2 hal ya sebagai kunci kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu sabar ketika kita mendapatkan ujian yang terbagi kepada 3 hal tadi. Kemudian kita bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikap yang harus kita jaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai makhluk yang gaib, sebagai pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.